Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Kebetulan kemarin dapat sapi baru masuk kandang, maka pagi ini kita lakukan vaksinasi langsung. Seperti yang saya jelaskan, vaksinasi fungsinya untuk mencegah supaya sapi-sapi aman, tidak tertular PMK. Kebetulan ada stok vaksin dari dinas yang kita akan manfaatkan. Ikuti terus, hari ini kita akan lakukan vaksinasi di kandang untuk sapi-sapi yang baru. Terima kasih. Nah, sahabat semuanya, perjalanan menuju ke kandang itu sangat mengasihkan, dimana memang Boyolali ini sebagian lahannya masih sangat produktif untuk pertanian, untuk peternakan. Jadi rumput-rumputnya, kemudian sawah ini masih banyak banget, sehingga sangat mendukung untuk peternakan. Nah, ini kebetulan saya menuju ke salah satu farm di TKTDW. Yang sebelah kiri itu adalah pintu tol yang antara Semarang Solo. Ini kita lihat kiri kanannya sawah, kemudian jerami, ada juga tanaman-tanaman kinggrass, odot, dan yang lainnya sebagai sumber hijauan pakan ternak. Sahabat semuanya, ini sudah kita mau sampai di kandang TKTDW Farm, di mana kegiatannya adalah peternakan sapi dan terutama untuk pengembangan untuk penyediaan hewan kurban. Nah, sahabat semuanya, sudah sampai di TKTDW. Ini populasi sapinya memang kandangnya belum penuh, cuma mau kita tambah lagi. Dan ini adalah stok-stok sapi lawas, peliharaan memang sudah dari setahun yang lalu. Ini adalah sapi-sapi yang tahun lalu kita sudah lakukan vaksinasi, sahabat semuanya. Sudah lakukan vaksinasi, bahkan malah dibuat super hiperimun gitu, berkali-kali. Ada sisa vaksin kita berikan ke sapi-sapi ini, jadi memang sudah daya tahan tubuhnya sudah sangat tinggi. Kemudian sapi ini memang dipersiapkan juga untuk kebutuhan harian ataupun kebutuhan lebaran haji. Ini ada beberapa ekor, ini juga bunting. Yang bunting juga sudah kita vaksinasi, aman. Bunting itu tidak ada masalah dengan vaksinasi, sehingga semua populasi harus tervaksin. Jadi adalah sapi-sapi yang memang sudah dilakukan vaksinasi dan memiliki daya tahan tubuh yang bagus terhadap PMK semuanya. Itu menjadi penting. Nah, ini hari ini kita akan melakukan vaksinasi terhadap 10 ekor yang baru datang. Yang ini 1, 2, 3, 4. Kemudian sebelah sana ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ekor yang akan kita lakukan vaksinasi. Nah, kebetulan hati-hati kalau di pembelian di pasar, karena memang beberapa ada yang di pasar pun sudah mengalami gejala klinis PMK, sehingga perlu kita waspada, hati-hati. Kalau sudah terkena PMK, ya sebaiknya sudah tidak boleh divaksinasi. Ini yang hari ini akan kita vaksinasi, ada 10 ekor. Ya, mungkin ada di tempat lain nanti kita lakukan vaksinasi. Kita lihat tampilannya sehat, karena syarat dilakukan vaksinasi adalah sapinya sehat dulu. Sapinya sehat, sehingga nanti akan merangsang daya tahan tubuhnya menjadi baik, tidak ada efeknya. Nah, ini stok sapi lain, sapi Madura yang stok lawas juga, yang juga sudah dilakukan vaksinasi, sehingga nanti
jamaah yang akan membeli sapi dari sini sudah tidak khawatir lagi, sudah tidak ada risiko terkena PMK lagi. Oke. Nah, kemudian kita cek sahabat semuanya, kita cek vaksin yang kami dapatkan dari dinas. Jadi dinas itu kita mendapatkan vaksin yang memang bisa kita manfaatkan sebanyak berapa dosis yang kita ajukan sesuai dengan populasi kita. Nah, ini kita akan mendapatkan si spet dengan 3 mili, karena akan satu ekor akan dengan satu spet seperti ini. Kemudian dinas juga akan memberikan ini untuk anti alerginya, karena barangkali beberapa vaksin bisa berisiko atau bisa ada risiko terhadap reaksi alergi, disertai contoh adalah pembengkakan atau mungkin abses, dan juga kalau mungkin terjadi demam, untuk mengantisipasi dari dinas juga memberikan penahan rasa sakit ataupun penurun panas. Selain juga vaksinnya sendiri, nah vaksinnya sendiri itu ada beberapa jenis kemasan, yaitu ada kemasan yang 50 dosis, itu satu botol untuk 50 ekor, atau mungkin ada yang 25 dosis dan juga ada yang 10 dosis. Nah, monggo jangan pilih, silahkan yang mau vaksinasi berhubungan dengan dinas. Nah, saya akan menyiapkan vaksinnya, kita akan segera lakukan vaksinasi. Nah, sahabat semuanya, vaksin adalah salah satu cara, salah satu teknik untuk pencegahan penyakit PMK ini sendiri, supaya tidak terkena PMK, atau ketika memang di suatu populasi ada PMK-nya, minimal ketika tervaksinasi dia terlindungi sahabat semuanya. Nah, pemerintah sangat menganjurkan untuk digiatkan vaksinasi, kemudian dipercepat vaksinasi, terutama sapi-sapi yang memang belum pernah tervaksinasi, kemudian melakukan booster vaksinasi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Contoh sapi-sapi yang divaksin pertama, maka ini sebulan kemudian akan kita lakukan pengulangan vaksinasi sebagai booster, kemudian nanti akan kita ulang setiap tahunnya. Nah, itu seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat kandang ini, karena memang belum dibersihkan, belum disemprot, nanti akan dibersihkan, kemudian segera kering. Kalau kita juga lihat atapnya, di atapnya ini di tengah-tengahnya sudah dibuat desain fiber supaya cahaya matahari bisa masuk, sehingga dengan cahaya matahari masuk ini kuman-kuman akan banyak yang ternetralisir, termasuk virus PMK juga akan sebagian mati terkena sinar ultraviolet sahabat semuanya. Nah, ini kita melakukan vaksinasi, kemudian untuk memastikan bahwa sapinya memiliki akan terbentuk antibodi terhadap PMK sahabat semuanya. Nah, kemudian kita akan juga melakukan vaksinasi di populasi kandang di sekitarnya, salah satunya di partner kita, yaitu di rumahnya di kandangnya Pak Kliwon, yang memang juga ini sapi-sapi yang sudah lama, tahun lalu sudah dilakukan vaksinasi pertama, kedua, ini akan kita lakukan booster untuk tahunan sahabat semuanya. Nah, ini juga kita lihat sinar pencahayaannya cukup bagus, tinggal meningkatkan kebersihannya. Dan kalaupun nanti Pak Kliwon ini memasukkan sapi kembali, akan dilakukan vaksinasi lagi. Nah, seperti itu terus sahabat semuanya, sehingga tetap kita harus proaktif untuk melakukan vaksinasi. Nah, saran saya seperti itu, dihubungi dinasnya, kemudian tanyakan apakah ada vaksinasi, ada stok vaksin yang bisa diaplikasikan. Kemudian nanti yang kalau memang stoknya belum terdistribusi atau belum ada stoknya, kita bisa bertanya kepada dinas di mana bisa mendapatkannya. Kita bisa membeli secara bersamaan. Jika memang kita mendapatkan vaksin yang satu dosis, satu ampulnya atau satu botolnya untuk
25 ekor, maka kita siapkan, kita kumpulkan teman-teman kita supaya vaksinnya bisa dilaksanakan untuk 25 dosis. Karena begitu sudah dilakukan pembukaan vaksinasi, vaksinnya dibuka hari ini, sebaiknya harus habis hari ini. Dan penanganan vaksin juga harus benar-benar memperhatikan cold chain supaya vaksin terjaga tetap dingin. Kita kemana-mana harus pakai icebox. Dengan icebox itu bisa terjaga dingin, bisa terjaga kualitasnya, sehingga ketika vaksinasi dilakukan untuk sapi, kualitas vaksinnya tidak menurun dan akan menjadi respon kekebalan terhadap PMK dengan baik. Nah, sahabat semuanya, seperti itu vaksinasi, simple, tidak ada risiko. Kalaupun ada risiko alergi juga selama ini saya belum pernah kejadian alergi seperti bengkak tadi. Keguguran juga tidak pernah. Sebanyak saya memvaksin sapi jantan tidak pernah terjadi keguguran. Atau memang di populasi sapi perah yang kami vaksinasi ratusan juga bunting, tidak ada risiko keguguran. Nah, sebaiknya lakukan vaksinasi, terutama juga pada induk-induk bunting tua, lakukan vaksinasi supaya ketika melahirkan anaknya akan mendapatkan kolostrum yang sudah ada antibodi terhadap PMK. Nah, sahabat semuanya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ikuti terus perkembangannya. Mudah-mudahan sapi-sapi kita aman dari PMK, dari LSD, ataupun dari penyakit-penyakit lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.